Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang kedua, yaitu mata uji pilihan ekonomi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Diketahui fungsi permintaan suatu produk adalah PD sama dengan 150 dikurang Q. Dan fungsi penawarnya adalah PS sama dengan 30 ditambah 2Q. Apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp30 per unit pada produk tersebut, maka titik keseimbangan baru setelah pajak atau Q' P' adalah. Oke, untuk menemukan titik keseimbangan baru setelah pajak, kita perlu mengikuti beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan fungsi penawaran baru setelah pajak atau P'(S) atau PS'. Pajak atau T akan menambah biaya produksi sehingga produsen akan menaikkan harga jualnya. Nah, ini menyebabkan fungsi penawaran bergeser ke atas. Berarti fungsi penawaran awalnya yaitu PS sama dengan 30 plus 2Q. Pajaknya yaitu T sama dengan 30. Nah, fungsi penawaran baru setelah pajak itu PS action sama dengan PS ditambah T. PS' sama dengan 30 ditambah 2P ditambah 30. PS' sama dengan 60 ditambah 2Q. Oke, langkah yang kedua yaitu menghitung titik keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran yang baru. Berarti PD sama dengan PS'. Oke, kita lanjut ke bawah. PD sama dengan PS'. Berarti 150 sama dengan 150 dikurang Q sama dengan 60 plus 2Q. Oke, sekarang pindahkan semua variabel Q-nya ke satu sisi dan konstantanya ke sisi yang lain. Berarti 150 dikurang 60 sama dengan 2Q ditambah Q. Berarti 90 sama dengan 3Q. Q sama dengan 90 per 3 sama dengan 30. Oke, jadi jumlah keseimbangan baru yaitu Q' adalah 30 unit. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mencari harga keseimbangan baru P'. Kita lanjut sebelahnya. Nah, untuk menemukan harga keseimbangan baru, kita substitusikan nilai Q' ke dalam salah satu fungsi permintaan atau fungsi penawaran baru. Nah, sekarang kita gunakan fungsi permintaan. Berarti P' sama dengan
150 dikurang Q prima. P prima sama dengan 150 dikurang 30. P prima sama dengan 120. Oke, jadi harga keseimbangan baru yaitu P prima adalah Rp120. Nah, dengan demikian titik keseimbangan baru setelah dikenakan pajak adalah pada jumlah 30 unit dan harga Rp120. Berarti jawabannya adalah opsi yang A. Betul sekali. Harga keseimbangan barunya Rp120 dan jumlah keseimbangan barunya adalah 30 unit. Lanjut ke soal yang kedua. Pak Rian, seorang pensiunan yang memiliki modal besar, tertarik untuk berinvestasi di bisnis kuliner. Ia kemudian bekerja sama dengan Chef Bima, seorang koki berpengalaman yang memiliki resep inovatif namun kekurangan modal. Mereka sepakat mendirikan sebuah restoran. Dalam perjanjian, Pak Rian hanya menyetorkan modal dan tidak ikut campur dalam pengelolaan harian restoran. Sementara itu, Chef Bima bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan operasional, mulai dari dapur hingga pelayanan, dan menanggung seluruh risiko kerugian dengan harta pribadinya jika restorannya gagal. Berdasarkan struktur peran dan tanggung jawab tersebut, bentuk badan usaha yang paling sesuai adalah... Oke, jadi soal ini menguji pemahaman kita tentang jenis-jenis badan usaha berdasarkan peran dan tanggung jawab para pendirinya. Sekarang kita analisis skenario dan setiap pilihan jawabannya. Nah, kita analisis skenarionya terlebih dahulu. Pak Rian berperan sebagai penyetor modal saja. Nah, dia tidak terlibat dalam operasional dan tanggung jawabnya sebatas modal yang disetorkan. Nah, ini adalah ciri sekutu pasif atau komanditer. Jadi Pak Rian ini sebagai komanditer. Kemudian Chef Bima berperan sebagai pengelola penuh operasional dan bertanggung jawab penuh atas kerugian hingga harta pribadi. Nah, ini adalah ciri sekutu aktif, yaitu komplementer. Nah, Chef Bima ini sebagai komplementer. Oke, struktur badan usaha yang memiliki dua jenis sekutu, yaitu aktif dan pasif seperti ini adalah ciri khas dari persekutuan komanditer atau CV. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C, yaitu persekutuan komanditer atau CV. Nah, sekarang kita coba evaluasi setiap opsi jawaban. Yang pertama opsi A, yaitu perserian terbatas atau PT. Nah, di dalam PT, modal terbagi atas saham dan tanggung jawab setiap pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Jadi tidak ada perbedaan peran pengelola aktif dan penyetor modal pasif dengan tanggung jawab tak terbatas seperti dalam skenario tadi. Kemudian firma atau FA. Dalam firma, semua anggota adalah sekutu aktif yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadi mereka. Tidak ada sekutu yang hanya menyetor modal saja. Kemudian yang opsi D, koperasi. Nah, koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Nah, strukturnya tidak mengenal pemisahan sekutu aktif dan pasif.
Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan perseorangan. Nah, ini adalah badan usaha yang hanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Sedangkan dalam skenario tadi terdapat dua orang yang bekerja sama. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Koperasi Maju Bersama memiliki dua anggota, yaitu Ibu Susi dan Bapak Anto. Ibu Susi memiliki total simpanan pokok dan wajib sebesar 10 juta rupiah. Namun, selama setahun ia hampir tidak pernah berbelanja di Waserda atau warung serba ada milik koperasi. Di sisi lain, Bapak Anto memiliki total simpanan hanya 2 juta rupiah. Tetapi dia selalu memenuhi kebutuhan pokok bulanannya dengan berbelanja di Waserda Koperasi hingga total transaksinya mencapai 15 juta rupiah dalam setahun. Pada saat rapat anggota tahunan atau RAT, ternyata SHU yang diterima Bapak Anto lebih besar daripada yang diterima Ibu Susi. Fenomena ini menunjukkan bahwa jadi soal ini menguji pemahaman kita tentang prinsip dasar pembagian sisa hasil usaha atau SHU dalam sebuah koperasi. Nah, SHU tidak hanya dianggap sebagai keuntungan, tetapi sebagai cerminan dari partisipasi aktif anggotanya. Sekarang kita akan menganalisis skenarionya terlebih dahulu. Ibu Susi partisipasinya sebesar 10 juta rupiah sebagai simpanan atau segi modal. Tapi partisipasinya dari segi transaksi usaha sangat kecil atau hampir tidak pernah berbelanja. Jadi Ibu Susi tadi hanya memberikan total simpanan saja 10 juta rupiah tanpa ada partisipasi aktif untuk transaksi. Kemudian Bapak Anto partisipasinya kecil dari segi modal, yaitu hanya 2 juta rupiah. Tapi partisipasinya dari segi transaksi usaha sangat besar, sampai 15 juta rupiah per tahun. Nah, fakta menunjukkan bahwa SHU Bapak Anto lebih besar. Nah, ini menunjukkan bahwa kontribusi dari transaksi usaha sangat diperhitungkan dan memiliki porsi yang signifikan dalam perhitungan SHU. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, betul sekali. Keseimbangan antara jasa modal dan jasa usaha menjadi dasar pembagian SHU. Sekarang kita akan mengevaluasi setiap opsi jawaban. Yang pertama opsi A, pembagian SHU lebih mengutamakan anggota yang lebih lama bergabung. Nah, ini salah. Nah, ilustrasi tidak memberikan informasi mengenai masa keanggotaan dan prinsip koperasi tidak mendasarkan SHU pada senioritas atau yang paling lama bergabung. Kemudian opsi B, koperasi memberikan SHU berdasarkan asas kekeluargaan dan pemerataan. Nah, opsi B ini juga salah. Walaupun koperasi berasaskan kekeluargaan, pembagian SHU tidak dilakukan dengan cara dibagi rata atau pemerataan, melainkan harus adil sesuai dengan partisipasi masing-masing anggotanya. Jadi tidak dibagi rata. Kemudian opsi yang C tadi yang benar. Nah, ini adalah prinsip utama SHU. SHU dialokasikan kepada anggota berdasarkan dua kontribusi utama, yaitu jasa modal dan jasa usaha. Nah, jasa modal ini berarti proporsional dengan jumlah simpanan yang diberikan. Sedangkan jasa usaha yaitu proporsional dengan jumlah transaksi yang dilakukan anggota dengan koperasi tersebut. Nah, kasus yang di atas tadi, Bapak Anto membuktikan bahwa jasa usaha bisa memberikan kontribusi SHU yang lebih besar daripada jasa
modal tadi. Kemudian opsi yang D, anggota yang memiliki jabatan di koperasi berhak mendapatkan SHU lebih besar. Nah, ini juga salah, opsi D. Jabatan dalam kepengurusan tidak secara langsung menjadi dasar perhitungan SHU. Jadi pengurus mendapatkan gaji atau honorarium, bukan porsi SHU yang lebih besar karena jabatannya. Jadi kalau punya jabatan atau kepengurusan itu dapat gaji honorarium, bukan porsi SHU. Kemudian yang terakhir opsi E, total transaksi anggota tidak memengaruhi perolehan SHU. Nah, ini juga jelas salah. Nah, di ilustrasi tadi ini jelas membuktikan sebaliknya, bahwa total transaksi lah yang sangat mempengaruhi perolehan SHU. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Suatu negara diketahui memiliki nilai produk domestik bruto atau PDB yang lebih besar dibandingkan nilai produk nasional bruto atau PNB-nya. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan yang mencerminkan kondisi negara tersebut. Oke, berarti soal nomor 4 ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus memilih mana pernyataan yang benar dan mana yang salah. Oke, konsep kunci untuk menjawab soal ini adalah memahami hubungan antara PDB dan PNB. Sekarang kita bahas PDB-nya terlebih dahulu. PDB atau produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam wilayah suatu negara. Tidak peduli siapa pemiliknya, baik warga negara sendiri ataupun warga negara asing. Kemudian PNB atau produk nasional bruto atau GNP adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara suatu negara, tidak peduli di mana mereka berada, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi hubungan PNB dan PDB dapat dituliskan dengan rumus PNB sama dengan PDB ditambah PFN LN. Nah, PFN LN adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto dari luar negeri. Nah, skenario pada soal PDB lebih besar dari PNB. PDB lebih besar dari PNB. Nah, agar kondisi ini terpenuhi, maka nilai pendapatan faktor neto dari luar negeri harus negatif. Nah, kalau PFNLN negatif berarti pendapatan WNI di luar negeri harus lebih rendah dari pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai produksi atau investasi perusahaan asing di dalam negeri lebih besar daripada nilai produksi atau investasi warga negaranya di luar negeri. Nah, kondisi ini umumnya mencirikan negara berkembang yang menjadi tujuan investasi asing. Sekarang kita akan menganalisis setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, banyak investor asing yang menanamkan modalnya di negara tersebut. Nah, ini jelas benar. Pernyataan 1 benar. Nah, ini adalah penyebab utama kenapa pendapatan WNA di dalam negeri menjadi tinggi. Karena investasi asing, yaitu pabrik, perusahaan, dan lain-lain, meningkatkan produksi oleh unit
milik asing di negara tersebut, sehingga PDB-nya meningkat signifikan dan PFNLN menjadi negatif. Kemudian pernyataan yang kedua, pendapatan tenaga kerja dalam negeri yang bekerja di luar negeri lebih besar dari pendapatan tenaga kerja asing di dalam negeri. Nah, ini jelas salah. Nah, pernyataan 2 ini menggambarkan kondisi PFNLN yang positif. Nah, kalau ini terjadi, maka PNB akan lebih besar dari PDB yang bertentangan dengan skenario di dalam soal tadi. Kemudian pernyataan yang ketiga, negara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai negara maju. Nah, ini juga salah. Nah, kondisi PDB lebih besar dari PNB adalah ciri khas negara berkembang yang menerima banyak modal asing. Sebaliknya, negara maju seperti Jepang atau Jerman cenderung memiliki PNB yang lebih besar dari PDB karena mereka lebih banyak berinvestasi di luar negeri. Lanjut, yang terakhir yaitu pernyataan 4. Tingkat ketergantungan terhadap impor teknologi dari negara lain cenderung tinggi. Ini jelas benar. Oke, sebagai negara berkembang yang menerima banyak investasi asing, seringkali teknologinya juga didatangkan dari negara asal investor. Nah, ini menunjukkan adanya ketergantungan teknologi. Oke, berarti soal nomor 4 ini jawabannya berturut-turut adalah benar, salah, salah, dan benar. Oke, sekian pembahasan kita untuk soal harian yang kedua, mata uji pilihan ekonomi. Buat teman-teman yang mau update terus pembahasan soal harian kita, bisa langsung saja di subscribe channel YouTube kita di Trisukses ID dan juga sosial media kita di Instagram dan TikTok Trisukses ID. Buat teman-teman yang mau simulasi soal harian secara langsung untuk mengasah kemampuan, silahkan kunjungi website kita di trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.